Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Saya Dr. Wan Razali dari instansi Dinas Kebunan Peternakan dan Kesetaraan Kabupaten Utara yang sedang mengikuti ujian kompetensi dengan nama peserta F012. Membaca narasi di slide tadi bahwa ada beberapa kendala atau kurang maksimalnya pelayanan publik di Kota Neopolis, di mana bisa kita lihat ada beberapa kejadian masih tersendatnya perizinan di Dinas Pembangunan Daerah, kemudian adanya diskriminasi dan adanya malpraktik dalam bentuk pungli dari staf. Kemudian juga ada kita lihat terjadi tidak harmonisnya antara Dinkes, IPRS, Askes dan Kemenkes, sehingga pelayanan tidak terlaksana dengan mestinya. Kemudian juga kita lihat adanya staf yang terkena kasus ujaran kebencian dalam melaksanakan tupoksinya. Hal ini dalam penegakan protokol kesehatan. Jadi membaca dan menyimak uraian tadi, tulisan tadi, dapat kita simpulkan beberapa masalah yang terjadi sehingga pelayanan tidak prima atau pelayanan tidak dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, saya melihat masih rendahnya SDM yang berkualitas dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan publik. Yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa masih kurangnya koordinasi antar stakeholder, di mana tadi ada ketidakharmonisan antara Dinkes dan lain-lain, sehingga terjadi diskriminasi dan pelayanan yang tidak prima bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita lihat juga masih kurangnya pengawasan dari pimpinan, sehingga masih terjadi praktek-praktek yang penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini dalam bentuk pungli dan lain-lain. Kemudian juga masih rendahnya pemahaman tentang konsep toleransi, sehingga masih ada staf Dinkes yang tadinya terlibat kasus ujaran kebencian. Di sisi lain, dia ingin menegakkan prokes, tapi dalam pelaksanaannya itu terjebak dalam ujaran kebencian. Jadi melihat masalah ini, menurut kami masalah utama adalah di SDM-nya. Jadi SDM-nya harus ditingkatkan melalui bentuk-bentuk pelatihan, diklat, bimbingan, serta mekanisme atau program lain, sehingga diharapkan SDM yang memberikan pelayanan kepada masyarakat ini bisa lebih optimal terkait integritas, integritas, etos kerja, dan juga tanggung jawab, dan juga kemampuan teknis. Jangan ada lagi yang terkendala masalah teknis sehingga pelayanan masyarakat tidak prima. Dalam hal ini kita sama-sama lihat bahwa dalam perkembangannya sekarang semua serba digital, online. Jadi apabila staf yang memberikan pelayanan kepada masyarakat masih gaptek, itu akan menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan pelayanan. Itu titik kritis ataupun hal yang sangat perlu diupayakan adanya peningkatan SDM. Memang dalam pelaksanaan nanti bakal ada kendala-kendala seperti adanya keterbatasan anggaran dan juga hal lain. Nah, hal ini harus dipikirkan solusinya agar pelaksanaan kegiatan bisa maksimal. Walaupun mungkin dananya agak kurang, tapi instansi atau pimpinan harus mengupayakan
mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada pada dinas atau instansi untuk mewujudkan situasi kerja dan SDM yang berkualitas. Selanjutnya mungkin juga perlu diupayakan peningkatan koordinasi antar stakeholder sehingga tidak ada miskomunikasi yang bisa menghambat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dalam membentuk semacam apakah forum komunikasi antara pimpinan dan juga forum-forum lain sehingga apabila ada kendala itu bisa langsung dicarikan solusinya agar pelayanan bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga perlu diupayakan penciptaan situasi atau lingkungan kerja yang kondusif dan dinamis sehingga antara staf itu tidak ada terjadi kesenjangan dan memupuk rasa kebersamaan sehingga masyarakat yang dilayani nanti akan bisa merasa nyaman dan sikap atau konsep toleransi itu betul-betul harus diterapkan dan dipahami dan dilaksanakan supaya kita bisa maksimal dalam pelaksanaannya, karena kita sebagai makhluk sosial itu memiliki kesamaan hak dan kewajiban baik dalam kehidupan sosial, masyarakat, pekerjaan dan sebagainya. Jadi demikian saja yang dapat kami simpulkan terkait dengan tulisan ataupun analisis masalah yang disampaikan tadi. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.